Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asrar wa triyagil akhir iftahi babil yasar Sayyidina Muhammad yang mukhtar wa alihi al-athhar wa sahabil akhir adada ni'amillahi wa afdali amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati daripada guru kita bersama pimpinan Majelis Syababul Mustafa Fadilatul Ustaz Muhammadul Muslim beserta keluarganya, kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarganya semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah kabulkan hajat dan keinginannya, dan Allah selalu menangkan di dalam perjuangannya, dan Allah selalu berikan kepada beliau keistiqomahan dan kesabarannya di dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para jamaah Majelis Talim Syababul Mustafa dan Mahabbatul Mustafa yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim bahwasanya dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abu Nasr As-Saffari Al-Ansari, Al-Imam Abu Nasr As-Saffari Al-Ansari, beliau berkata di dalam tulisannya yang ditulis, yang tercatat di dalam kitab Ta'lim Ta'lim, apa yang beliau tulis dan apa yang beliau katakan. Ya nafsi la turhi anil amal fil barri wal adi wal ihsan fil mahal. Syekh Imam Abu Nasr As-Saffari Al-Ansari mengatakan bahwasanya wahai diriku, beliau memuji diri sendiri, mengatakan wahai diriku la turhi anil amal, janganlah kau bermalas-malasan, jadi menghantam daripada dirinya sendiri. Wahai diriku, jangan kau bermalas-malas, karena sifat malas itu bahaya. Sampai-sampai Abu Hanifah mengatakan bahwasanya hati dan akalmu akan tertutup, tetapi engkau bisa keluar dari belenggu itu dengan cara terus-menerus belajar. Hati kita nih, hati dan akal kita ini akan tertutup. Supaya akal dan hati terbuka, harus terus kita belajar. Jadi kita sudah tahu dimanapun tempatnya kita belajar, ada kesempatan kita belajar. Bisa kita mendengarkan dan bisa kita yang namanya secara pakai kitab, bisa diperoleh itu. Kemudian dengan daripada supaya hati dan akal kita terbuka, maka jauhilah malas-malas, karena sifat malas itu adalah yang sangat jahat dan malapetaka bagi diri kita sendiri. Itu kata Imam Abu Hanifah. Sampai-sampai juga Imam Abu Nasr mengatakan saja, wahai diriku, jangan bermalas-malasan daripada anil amali, daripada perbuatan apapun itu jenisnya. Yang sekiranya ada kebaikan, yang apapun itu jenisnya yang menurut kita baik, ya jangan bermalas-malasan. Malas-malasan, jangan bermalas-malasan di sini banyak. Artinya, jangan kau malas beribadah, jangan kau malas hadir majelis ilmu, jangan kau malas yang namanya berusaha dan bekerja dan sebagainya. Karena orang malas itu pasti akan terpuruk. Yang ada adalah penyesalan yang selama-lamanya. Ya. Karena sifat malas itu harus dijauhi. Makanya seorang itu apabila melihat temannya kita malas, jangan dideketin, karena sifat malas itu nular juga, mager. Ya. Jangan selalu yang namanya kita mengharapkan dari orang lain. Tetap kita berusaha, bekerja semaksimal mungkin, jangan terlalu malas-malasan. Dan jangan mengikuti daripada orang lain, ikutin diri sendiri. Karena apa? Sesungguhnya pemuda-pemudi itu yang mengatakan bahwasanya bapakku ini, bapakku itu, bapakku ustadz, bapakku kiai, bapakku ini. Akan tapi seorang pemuda-pemudi yang dianggap pemuda-pemudi itu adalah ini loh aku, diriku ini loh. Jangan ikutin daripada diri sendiri. Jadi jauhi daripada sifat-sifat malas, daripada amal-amal. Kemudian fil barri wal adli,
Jangan bermalas-malas juga kata Imam Nasri, daripada yang menegur dirinya sendiri di dalam kebaikan, kemudian dalam keadilan, kemudian wal ihsan fil mahal, dan perlahan-lahanlah di dalam kita berbuat yang baik. Jangan guru musuh ya, pelan-pelan ya. Kita hadir di tempat seperti ini yang istiqomahnya setiap malam Selasa ya, kalau dihitung-hitung pasti kalau ditanya malas nggak? Malas capek ya kan, ya malas ngantuk. Nah begini ngantuknya, Anda udah 2 hari ngerasain ngantuk terus nih, udah 2 hari ngerasain. Ya, makanya ketika ada diri kita rasa malas dan itu harus kita introspeksi diri, ada apa dan kenapa ini kok bisa begini gitu loh, kenapa kok bisa malas ya. Jangan-jangan ibaratnya kita berteman dengan orang malas, ataupun bisa jadi makanan yang kita makan juga itu berpengaruh semuanya, makanan semuanya berpengaruh kepada diri kita. Makanya selalu muhasabah. Kalau nggak dipaksain, karena segala sesuatu terpaksa maka akan jadi terbiasa. Tapi kalau sudah keistiqomahannya setiap malam Selasanya ya, godaannya pasti banyak, malas ini itu. Tapi kalau kita bismillah biniat ridhoi ta'ala, insya Allah akan jalan. Makanya tadi udah bilang, mengatakan beruntunglah bagi orang-orang yang pada malam hari selalu istiqomah, karena memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua taufik dan hidayah yang anugerah dari Allah didapatkan daripada teman-teman kita. Pada sama-sama teman kita di sana lagi enak-enak nonton TV, nongkrong, tapi kita di sini baca burda, bersolawat, duduknya kita, sekalipun kita ngantuk, ya lebih banyak pahala kita daripada pahala mereka orang. Tapi kita tidak berbangga, ya. Bahwasanya kita tidak berbangga diri, bahwasanya kita bisa ngaji. Itu semua pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertahankan seminggu sekali. Ya nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, nggak bisa 3 minggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa juga. Jangan-jangan ya bukan diri kita yang nggak mau hadir burda, jangan-jangan bukan diri kita yang nggak mau hadir majlis, tapi Allah Subhanahu Wa Taala enggan untuk diri kita hadir majlis seperti ini, bukan diri kita. Itu yang paling bahaya, yang paling bahaya. Makanya jangan selalu bermalas-malasan. Kemudian Al-Imam Abu Nasr As-Safari Al-Ansari mengatakan lagi, fakuliti amalin fil khairi muktabir. Segala sesuatu yang beramal kebaikan itu pasti akan seorang itu akan mendapatkan kebaikan. Setiap amal yang tujuannya berbuat baik ataupun amal baik yang kita lakukan, maka kita akan juga mendapatkan daripada kebaikan tersebut. Apalagi kita punya majlis mandalala khair kafaili. Siapa orang yang menunjukkan daripada kebaikan, maka seperti pahalanya seperti orang yang sedang melaksanakan. Kita menunjukkan, ayo kita talim, mengajak seseorang untuk talim, selama dia talim di sini kita mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, selama kita melarang, nggak usah ngaji malam Selasa, sedikit banget, nggak ada makanan, udah mas nggak usah deh. Akhirnya dia orang itu nggak ngaji, maka itu juga akan mendapatkan dosa. Selama dia nggak ngaji kepada kita, maka kita selamanya akan mendapat dosa. Kebalikannya itu. Makanya jadi pelopor itu yang sangat ada positif negatifnya. Pelopor kebaikan bertambah terus, pelopor kejelekan kemaksiatan juga bertambah, akan yang namanya sampai kepada akhirat. Sekalipun kita mati, kemudian dia sampai kita mati dia selama-lamanya nggak bertalim, tetap yang namanya dosanya ngalir sampai kita pun mati. Oleh karena itu, oleh karena setiap pekerjaan kita menuju kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Wa fi bala'in wa sumin kulli kasalin, dan setiap orang yang malas itu akan menyebabkan petaka, bencana. Kata Al-Imam Sofari, Abu Nasr Sofari, orang yang malas-malasan itu akan mendapatkan bencana dan petaka. Karena apa? Karena sifat malas itu tidak akan mendapatkan imbalan, yang hanya mendapatkan kesesalan, dan pasti cita-citanya akan menjadi gagal. Jadi banyak yang namanya trik-trik supaya agar kita tidak malas. Yang penting niat, yang penting kalau udah kita niat talim, niat kencang, insya Allah apapun itu jenisnya kita akan berusaha. Itu benar. Jadi semua itu tergantung daripada niat kita. Sama pekerjaan juga kan, awalnya sama kadang ini kalau kita nggak paksa kita nggak bisa. Itu maka kita lawan, itu hawa nafsu. Itu yang ngomong nafsu diri kita. Malas, jangan malas sampai udah capek istirahatnya. Ya itu memang melawan hawa nafsu. Oleh karena itu dengan duduknya kita seperti ini ya,
Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan daripada sifat malas, malas ibadah, malas berkumpul, malas ngaji, malas baca Quran, malas sholat, malas semuanya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita doa seperti ini, Allah selalu melangkahkan anggota badan kita menuju kebaikannya dan selalu berikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih firman Nabi berkatihim wa dinul husna bi hurmatihim wa tatafi tariqatihim wa fa'afatihim min al-fitani dan bi subhanakallahumma wa tahiyatu bi assalam wa akhudu alhamdulillahi rabbil alamin. Hakata minni billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.